Microraptor. Kalau dengar kata dinosaurus, pasti yang kebayang langsung T-Rex yang badannya segede truk. Padahal, ada juga dinosaurus yang ukurannya cuma sebesar ayam kampung. Namanya Microraptor. Dinosaurus ini hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu di kawasan yang sekarang jadi Tiongkok. Habitat favoritnya bukan padang rumput, tapi hutan yang penuh pepohonan. Jadi, dia lebih sering nongkrong di atas pohon daripada di tanah. Walaupun badannya kecil, jangan salah. Microraptor ini predator bro. Mangsanya macam-macam, mulai dari kadal, serangga, mamalia kecil, sampai ikan. Bahkan ada fosil yang masih menyimpan sisa makanannya di dalam perut. Jadi kita benar-benar tahu menu favoritnya. Yang paling gokil, Microraptor punya 4 sayap. Jadi selain di tangan, kakinya juga dipenuhi bulu yang bisa dipakai buat meluncur dari satu pohon ke pohon lain buat nyergap mangsa dari atas. Bayangin aja kayak ninja yang turun tiba-tiba. Jadi walaupun cuma sebesar ayam, Microraptor jelas bukan lawan yang bisa diremehin. Anchiornis. Kalau melihat Anchiornis sekilas, mungkin kamu bakal mikir, lah, ini kan burung, bukan dinosaurus. Eits, jangan salah. Hewan yang satu ini memang mirip banget sama burung, tapi sebenarnya dia masih termasuk dinosaurus. Ukurannya juga kecil banget, cuma sekitar 40 cm, atau kurang lebih sebesar CPU komputer kamu. Anchiornis hidup sekitar 160 juta tahun yang lalu di kawasan yang sekarang jadi Tiongkok. Habitatnya ada di hutan-hutan yang dipenuhi pepohonan. Jadi, sebagian besar waktunya kemungkinan dihabiskan buat memanjat pohon atau berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Kalau soal makanan, Anchiornis bukan pemilih. Dia kemungkinan berburu serangga, kadal kecil, sampai mamalia mungil yang berhasil dia temukan di hutan. Dengan tubuh yang ringan dan lincah, dia bisa bergerak cepat buat menangkap mangsanya sebelum sempat kabur. Yang bikin Anchiornis spesial adalah tubuhnya yang hampir seluruhnya dipenuhi bulu. Bahkan, para ilmuwan berhasil mengetahui warna bulunya dari fosil yang ditemukan. Jadi kita tahu kalau dia punya kombinasi warna hitam, putih, dan sedikit oranye di bagian kepalanya. Jarang banget ada dinosaurus yang warna tubuh aslinya bisa diketahui sedetail itu. Nah, serunya lagi, banyak ilmuwan menganggap Anchiornis sebagai salah satu dinosaurus yang paling membantu menjelaskan proses evolusi menuju burung modern. Parvicurosaur. Kalau kamu kira semua dinosaurus itu raksasa, siap-siap kaget. Ada dinosaurus yang ukurannya cuma sebesar si Oyen. Namanya Parvicurosaur, salah satu dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan. Ia hidup sekitar 72 hingga 66 juta tahun lalu di wilayah yang sekarang menjadi Mongolia, tepat menjelang kepunahan massal dinosaurus. Panjang tubuhnya hanya sekitar 40-50 cm, dengan berat yang diperkirakan kurang dari 1 kg. Meski mungil, Parvicurosaur bukan dinosaurus yang lemah. Kakinya yang panjang membuatnya bisa berlari dengan sangat cepat, membantu mengejar mangsa sekaligus kabur dari predator yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Makanan favoritnya kemungkinan adalah rayap, semut purba, serangga, kadal kecil, dan hewan-hewan mungil lainnya. Yang paling unik, ia punya lengan super pendek dengan satu cakar besar di setiap tangan. Para ilmuwan menduga cakar itu digunakan untuk membongkar sarang serangga, mirip seperti terenggiling mencari makan. Walaupun cuma sebesar si Oyen, jangan remehkan Parvicurosaur. Di dunia yang dipenuhi predator raksasa, dia membuktikan kalau kecepatan, kelincahan, dan strategi jauh lebih penting daripada ukuran tubuh. Epidexipteris. Kalau kamu lihat hewan ini, mungkin kamu bakal mengira ini burung aneh. Padahal, ini adalah dinosaurus. Namanya Epidexipteris, dinosaurus mungil yang hidup sekitar 160 juta tahun lalu di wilayah yang kini menjadi Cina. Ukurannya hanya sekitar 25 cm atau kira-kira sepanjang keyboard komputer. Meski kecil, penampilannya sangat mencolok. Ia memiliki 4 bulu ekor yang sangat panjang. Uniknya, bulu-bulu ini diduga bukan untuk terbang, melainkan untuk menarik perhatian pasangan atau menakuti saingan. Makanan Epidexipteris kemungkinan berupa serangga, laba-laba, dan hewan kecil lainnya. Jari-jarinya yang panjang dan cakarnya yang tajam membuatnya pandai memanjat pohon untuk mencari makan atau menghindari predator. Meski memiliki bulu, para ilmuwan percaya dinosaurus ini belum mampu terbang seperti burung modern. Epidexipteris menjadi salah satu bukti bahwa bulu pada dinosaurus awalnya bukan diciptakan untuk terbang, melainkan memiliki fungsi lain seperti pamer, berkomunikasi, atau menjaga suhu tubuh. Yiki. Pernah lihat dinosaurus yang sayapnya mirip kelelawar? Kedengarannya aneh, tapi dinosaurus itu benar-benar ada. Namanya Yiki, salah satu dinosaurus paling unik yang pernah ditemukan. Ia hidup sekitar 160 juta tahun lalu di wilayah yang sekarang menjadi Cina.
Ukuran tubuhnya hanya sekitar 60 cm, atau kira-kira sebesar seekor kucing dewasa. Yang membuat Yiki berbeda dari dinosaurus lain adalah selaput tipis yang membentang dari lengannya, mirip seperti sayap kelelawar. Para ilmuwan memperkirakan Yiki bukan penerbang yang hebat. Ia kemungkinan lebih sering meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makan atau menghindari predator. Makanannya diduga berupa serangga, kadal kecil, dan hewan-hewan mungil lainnya. Penemuan Yiki membuktikan bahwa dinosaurus pernah mencoba berbagai cara untuk menguasai udara, bukan hanya dengan bulu seperti burung. Meski garis keturunannya akhirnya punah, Yiki menunjukkan bahwa evolusi seringkali melahirkan bentuk-bentuk kehidupan yang benar-benar di luar dugaan. Compsognathus. Kalau kamu hidup di zaman dinosaurus, jangan cuma takut sama T-Rex. Dinosaurus sekecil ini pun bisa jadi pemburu yang gesit. Namanya Compsognathus, salah satu dinosaurus karnivora terkecil yang pernah ditemukan. Ia hidup sekitar 150 juta tahun lalu di wilayah yang sekarang menjadi Jerman dan Perancis. Panjang tubuhnya hanya sekitar 1 meter, atau kira-kira seukuran 2 galon jika ditumpuk. Bobotnya pun ringan, hanya sekitar 2 hingga 3 kilogram. Menu makanannya diperkirakan terdiri dari kadal kecil, serangga, mamalia purba, dan hewan-hewan mungil lainnya. Mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam yang sangat cocok untuk mencengkeram mangsa sebelum menelannya. Karena tubuhnya ringan dan lincah, ia bisa berburu dengan cepat sekaligus menghindari predator yang jauh lebih besar. Nama Compsognathus sendiri berarti rahang yang anggun. Meski ukurannya jauh dari kata mengintimidasi, dinosaurus ini membuktikan bahwa menjadi pemburu andal tidak selalu harus bertubuh raksasa. Dengan kecepatan, kelincahan, dan insting berburu yang tajam, Compsognathus mampu bertahan di dunia yang dipenuhi dinosaurus-dinosaurus besar. Frutadens. Di dunia dinosaurus yang dipenuhi predator raksasa, ada satu dinosaurus mungil bernama Frutadens. Panjang tubuhnya hanya sekitar 65 hingga 75 cm, kira-kira sepanjang sebuah layangan anak-anak. Beratnya pun diperkirakan kurang dari 1 kilogram, menjadikannya salah satu dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan. Frutadens hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu di wilayah yang kini menjadi Colorado, Amerika Serikat. Meski bertubuh kecil, ia dikenal sangat cepat, lincah, dan gesit sehingga mampu menghindari predator yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Soal makanan, Frutadens diduga merupakan omnivora. Ia memakan buah-buahan, biji-bijian, daun muda, tunas tanaman, serta serangga kecil. Para ilmuwan menyimpulkan hal ini dari bentuk giginya yang unik karena memiliki beberapa jenis gigi dengan fungsi yang berbeda untuk mengolah berbagai jenis makanan. Meskipun tubuhnya sangat kecil, Frutadens mampu bertahan hidup di tengah dunia yang dipenuhi dinosaurus raksasa berkat kelincahan, kecerdikannya, dan pola makan yang sangat fleksibel. Epidendrosaurus. Tahukah kamu, ada dinosaurus kecil yang hidup di pepohonan dan dianggap sebagai salah satu nenek moyang burung modern. Namanya Epidendrosaurus. Panjang tubuhnya hanya sekitar 20 hingga 25 cm, kira-kira sepanjang sebuah buku tulis. Beratnya diperkirakan hanya sekitar 150 hingga 200 gram, atau setara dengan 2 buah apel ukuran sedang. Epidendrosaurus hidup sekitar 160 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang menjadi Tiongkok. Berbeda dengan kebanyakan dinosaurus yang hidup di daratan, ia lebih sering memanjat pohon untuk mencari makan dan menghindari predator. Makanan utamanya adalah serangga kecil, larva, laba-laba, serta hewan-hewan mungil yang bersembunyi di balik kulit pohon. Dinosaurus ini memiliki jari ketiga yang sangat panjang, yang berfungsi seperti kait untuk mencengkeram batang dan ranting dengan kuat saat memanjat. Fosilnya menjadi salah satu bukti penting bahwa sebagian dinosaurus kecil berevolusi menjadi burung yang kita kenal saat ini. Meski ukurannya sangat mungil, Epidendrosaurus menyimpan cerita besar tentang perjalanan evolusi kehidupan di bumi.